يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya lah, atas hidayahnya lah, atas taufik dan nikmat-nikmatnya lah, hari ini kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah dalam ketaatan, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita ini ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa dipertemukan di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketambahan ilmu dan ketakwaan kita ke hadiratnya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang surat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pada perang Qadisiyah. Pada perang Qadisiyah, yaitu perang pembuka di Irak, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an berniat ikut serta dalam pasukan yang dikirimnya ke peperangan tersebut. Terhadap keinginan Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an ini, orang-orang dari kalangan rakyat biasa maupun dari kalangan khusus, yaitu para sahabat yang terpandang, sengaja mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah selama beberapa hari. Mereka bermusyawarah untuk menetapkan apakah Khalifah Umar radhiyallahu an lebih baik ikut serta dalam peperangan itu atau tetap tinggal di Madinah untuk mempersiapkan pasukan tentara yang akan dikirimnya selanjutnya. Orang-orang dari kalangan rakyat biasa mengusulkan lebih baik Umar bin Khattab radhiyallahu an ikut serta dalam peperangan. Sedangkan usul orang-orang dari kalangan tokoh mereka mengusulkan yang kedua, yaitu lebih baik Umar bin Khattab radhiyallahu an tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Dalam musyawarah tersebut juga telah disinggung nama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang akan menggantikan posisi Umar bin Khattab dalam memimpin pasukan. Inilah yang mereka sukai. Mereka pun lebih senang jika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an disertakan dalam pasukan untuk memimpin mereka. Dengan demikian, Umar bin Khattab tidak perlu pergi ke medan perang secara langsung. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an lah yang ditetapkan untuk mengikuti perang itu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ikut perang, dia adalah orang yang sangat pemberani dan terkenal bahkan sebagai singa pejuang bagi orang Arab. Singkat cerita, akhirnya diputuskanlah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang akan memimpin pasukan, maka dikirimkanlah ia dalam peperangan. Ketika pasukan telah sampai di Qadisiyah, pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas telah diserang oleh pasukan yang dikirim oleh Raja Kisra dengan dipimpin seorang panglima perang bernama yang sangat luar biasa, terkenal dengan kehebatan dan kegagahannya. Ia adalah Panglima Rustum. Tapi sebenarnya
kepada mereka orang-orang kafir itu terselip rasa ketakutan. Sebenarnya Panglima Rustum pun sudah berkali-kali meminta kepada raja agar ia diizinkan untuk tetap mendampingi raja, karena sesungguhnya ia merasa sangat takut menghadapi tentara-tentara kaum muslimin, tentara-tentara Islam. Tetapi ia berusaha menyembunyikan ketakutannya tersebut. Ia berkata kepada raja, lebih baik saya tinggal di sini untuk mempersiapkan tentara-tentara yang akan dikirim dan agar dapat membantu Paduka dalam perundingan-perundingan kelak. Akan tetapi Raja Persia yang bernama Yazidzir itu menolak usul Panglima Rustum, sehingga Panglima Rustum pun dengan terpaksa menyertakan pasukan tersebut bertempur melawan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an akan berangkat bersama pasukannya, Umar bin Khattab radhiyallahu an telah berwasiat kepadanya dengan lafaz dan terjemah singkatnya, hai Sa'ad, janganlah engkau terjerumus ke dalam tipuan. Engkau disebut sebagai paman dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas keburukan dengan kebaikan. Allah tidak mempunyai hubungan apapun dengan hambanya kecuali sesuatu yang diridhoinya. Pada hakikatnya semua hamba adalah sama. Semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Rabbi seluruh manusia di alam raya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada hambanya jika ia berusaha menjaga dan mengikuti setiap perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dihitung sebagai amal soleh. Nasihat ini perlu engkau ingat dengan baik. Sekarang engkau akan dikirim untuk menjalankan suatu pekerjaan yang sangat besar. Itu semua dapat engkau kerjakan jika engkau berpegang teguh kepada yang hak. Tumbuhkanlah sifat-sifat yang mulia dan baik pada dirimu dan kawan-kawanmu. Hendaknya engkau selalu menjaga perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua hal: taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dosa-dosa. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan oleh orang-orang yang benci kepada dunia dan hanya cinta kepada akhiratnya. Setelah mendapatkan pengarahan surat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas pun dengan wajah berseri membawa pasukannya berangkat menuju medan perang. Sebelum bertempur, Sa'ad radhiyallahu an telah mengirim sepucuk surat kepada Panglima Rustum yang berbunyi, fa inna ma'iya qauman yuhibbunal mauta kama yuhibbunal ajimul khamr. Sungguhnya aku membawa pasukan yang mencintai kematian sebagaimana orang-orangmu yang mencintai khamr. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah surat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada seorang panglima yang gagah berani, pada panglima yang sangat terkenal, yaitu Panglima Rustum, yang membuat Panglima Rustum takut dan keder terhadap surat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ketika membaca surat ini, Panglima Rustum pun sangat gemetar karena pasukannya akan menghadapi orang-orang yang mencintai kematian, sementara pasukannya adalah para pencinta khamr dan dunianya. Oleh karena itu, maka perang pun terjadi dan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas pun dapat menumpas pasukan Panglima Rustum dari Persia, dan Persia pun dapat ditundukkan oleh tentara-tentara kaum muslimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit kisah keberanian yang luar biasa
sehingga membuat gentar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka para pencinta mati adalah pencinta surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela mati untuk mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita siapkan generasi-generasi yang siap menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk tegaknya dinul Islam, tegaknya syariat Islam yang kafah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.